Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang pertama, saya ucapkan terima kasih kepada Senat FSI yang memberikan kepercayaan kepada saya untuk sharing dengan teman-teman. Meskipun waktunya terbatas, tapi insya Allah kita akan mengusahakan agar teman-teman bisa beristifadah banyak pada kesempatan kali ini. Yang kedua, barangkali nanti penyampaian kurang maksimal, saya mohon maaf karena sebenarnya lagi kurang enak badan. Jadi barangkali nanti kurang maksimal. Suara kita sudah hilang dari kemarin. Ini sudah mulai bisa ngomong ya. Baik, teman-teman semuanya, latar belakang acara ini saya mengapresiasi, sangat luar biasa. Fikroh agenda seminar kali ini juga sangat luar biasa karena dua kitab yang hendak kita review, hendak kita bahas, itu adalah kitab induk yang harus, kalau bahasa Arabnya, hadm, labudda an nahdim hadal kitab bidot. Nahdim bukan nahdim, bukan pakai dal, beda lagi. Kalau pakai dal menghancurkan, kalau nahdim pakai dot, menelan setelah mengunyahnya lembut-lembut, itu namanya hadm. Jadi dua kitab ini adalah dua kitab yang wajib teman-teman baca dari awal sampai akhir, pastinya di luar perkuliahan. Karena kalau kita hanya beriktimat kepada perkuliahan, maka ya lam nastafid min hadainil kitabain illa al-qalil ya. Mau nggak mau, ini adalah kitab yang harus kita hadam ya, harus kita kunyah hingga lembut, kemudian kita telan sehingga faedahnya bisa mendarah daging di dalam tubuh kita. Itu yang dimaksud dengan hadam. Gitu. Secara umum dua kitab ini adalah kitab turas, kitab mutaqaddimin. Yang mana kitab-kitab mutaqaddimin itu adalah kitab-kitab yang dikatakan oleh para ulama bahwa al-kutubu al-ghaz. Al-kutubu al-ghaz. Al-ghaz itu jamak dari laghsun. Mana laghsun? Puzzle. Misteri, puzzle ya. Dimana pastinya untuk bisa mendapatkan gambaran sempurna dari puzzle itu tidak mudah. Muhtaj ila al-ijtihad, muhtaj ila diqqah, wa muhtaj ila tashghil al-mukh, ya kan? Baru kemudian kita bisa sampai mendapatkan gambaran secara utuh dari puzzle itu. Nah, kitab-kitab semacam Minhajul Talibin dan Minhajul Usul ini adalah kitab-kitab yang penuh dengan puzzle, penuh dengan misteri, yang mana sangat layak sekali dua kitab ini untuk diberikan pengantar. Dan sebenarnya sudah banyak di antara para ulama yang memberikan pengantar tentang dua kitab ini. Jadi sebelum masuk ke dua kitab ini, perlu kiranya untuk membaca beberapa buku atau semacam sulam tangga untuk sampai ke buku itu. Baik sulam atau tangga itu untuk sampai kepada lub kitab. Lub itu bagian inti atau materi, esensi dari isi kitab, ataupun ya untuk sampai kepada qishr. Qishr itu kulit kitabnya, seperti mustalahat dan silsilahnya. Begitu ya. Jadi secara umum untuk membedah kitab ini, sebagaimana manusia itu memiliki dua unsur, ada unsur jasad dan ada unsur roh. Kitab ini juga memiliki dua unsur. Yang pertama unsur esensial, rohaniatnya, isinya ya, atau madahnya. Itu unsur pertama. Unsur kedua adalah syakelnya, ashkalnya, bentuk fisiknya, ya kan?
Nah, kita barangkali hari ini akan lebih fokus kepada pengantar untuk fisiknya. Ya, bayangkan jika inti dari sesuatu adalah isinya, bayangkan mana yang lebih penting antara isi dan bungkus? Isi dong pasti. Bayangkan dua kitab ini, bungkusnya saja itu perlu pengantar. Yang mana bungkusnya itu tadi kita sampaikan tidak lebih penting daripada isinya. Bungkusnya aja untuk memahami bungkus kita butuh pengantar. Apalagi isinya. Lebih-lebih min babil aula kita membutuhkan terhadap tangga-tangga sebelum bisa menggapai isi itu. Sebenarnya seperti itu. Gitu. Tapi ala kulli hal nanti akan kita sedikit singgung bagaimana sedikit kita memberikan pengantar terhadap isi daripada dua kitab ini. Tamam? Kemarin sempat kita diskusi dengan tim senat untuk membedah satu kitab ini minimal itu harusnya satu kitab satu pertemuan, sehingga harusnya dua pertemuan, tapi karena keterbatasan waktu saya dan susahnya nyari pemateri kayaknya karena katanya sudah seminggu dari kemarin saya request saya mau ngisi satu saja gitu, supaya maksimal dan supaya faedahnya lebih banyak, tapi nyatanya susahnya di materi saya. Baik. Secara umum kita akan membahas dua aspek pengantar untuk kulit daripada dua kitab. Yang pertama silsilatul kitab, karena memahami silsilatul kitab ini akan banyak memecahkan atau membantu untuk memahami isi. Yang kedua adalah mustalahatul kitab, ya, yang mana mustalah alkitab ini sangat penting, di mana jika kita tidak memahami mustalah daripada kitab itu maka pastinya akan salah paham, sebagaimana kita orang Jawa dan orang Sumatera memiliki istilah yang berbeda. Yang mana jika orang Sumatera mengatakan satu mustalah dan difahami dengan mustalah orang Jawa maka pasti beda, salah paham, ya kan? Kemudian misalnya ada orang Sumatera datang ke Jawa, ya kemudian orang Jawa bertanya, kamu kesini naik apa? Orang Medannya bilang saya naik kereta. Oh naik kereta. Oke, baik. Ya kan? Yang ada di kepala orang Jawa kereta ya seperti itu. Kereta api, ya kan? Padahal yang mengatakan saya naik kereta, yang dia maksud dari kereta bukan kereta api. Itu pentingnya memahami mustalahat al-ulama, ya, mustalahatul fan, ya. Karena setiap kitab bahkan alih-alih setiap setiap disiplin ilmu, setiap kitab saja itu memiliki mustalahat yang harus kita fahami betul. Oke. Jadinya PPT-nya jadi nggak? Jadi. Oke, kalau jadi silahkan ditampilkan. Itu pentingnya kita ngerti terhadap mustalahat. Kita juga penting ngerti terhadap silsilah daripada kitab itu, teman-teman. Karena apa? Yang pertama, mustalahat itu nanti akan memiliki hubungan dengan silsilah kitab. Yang kedua, silsilah dari sebuah kitab itu seperti hal yang membentuk psikis daripada kitab itu. Nah, ibarat kitab ini adalah makhluk hidup, dan makhluk hidup itu yang perlu untuk kita pahami dari dia adalah psikisnya. Maka untuk memahami kitab kita juga harus ngerti psikis daripada kitab itu. Nah, hal terbesar yang membangun psikis seseorang itu apa? Masa lalu. Hal yang paling penting membangun psikis sebuah kitab adalah asal usul dari kitab itu. Jika asal usul kitab itu kuat, psikisnya akan kuat. Sebagaimana manusia, jika dari kecil misalnya sudah yatim, ya kan, sudah biasa hidup sengsara, sudah biasa dicemooh sejak kecil, ya, pernah hidup sebatang kara, ya, dia akan survive, kata para motivator, terbentur, kan begitu. Beda kalau orang
tuanya dua-duanya masih ada, dimanjakan oleh kedua orang tua, ya kan? Kemudian apa yang dia pikirkan dan yang dia butuhkan semuanya terpenuhi, maka mentalnya tidak akan sekuat orang yang tadi itu. Maka dari itu Nabi kita menjadi Nabi yang sangat luar biasa, mentalnya sangat kuat, karena sejak kecil kita tahu dalam sejarah menghadapi badai kehidupan yang sangat luar biasa. Begitu, ibarat kitab seperti makhluk hidup. Teman-teman kalau melihat kitab itu harus melihatnya seperti makhluk hidup. Dia punya psikis, yang mana hal yang paling mempengaruhi psikis adalah masa lalunya. Yang paling mempengaruhi psikis sebuah kitab adalah asal-usul tasalsul kitab itu. Dengan kita mengetahui tasalsul daripada kitab itu, kita akan mengetahui karakter psikis si kitab. Paham? Maka dari itu pengantar pertama terhadap dua kitab ini adalah tentang tasalsul hadzal kitab, silsilatu hadzal kitab. Itu berasal dari mana, sehingga nanti akan kita ketahui bahwa kitab ini memiliki karakter dan psikis yang sedemikian rupa. Paham? Oke, silakan. Yang sebelumnya. Nah, oh jadinya ditampilin aja ya. Sorry ya, saya nggak sempat persiapan karena dari kemarin ngedrop. Jadi tadi pagi saya paksakan nulis sambil sempoyongan. Jadi tulisannya agak miring, ada apa. Tapi sebenarnya kalau normal pun tulisan saya memang jelek juga. Jadi nggak apa-apa lah. Ini coret-coretan aja sedikit sebagai pegangan. Baik, teman-teman semuanya. Di zaman Nabi dan di zaman sahabat, usul fikih sebagai ilmu itu tidak ada. Namun usul fikih sebagai seni untuk menggali hukum ada. Beda antara sebagai ilmu dan sebagai seni. Kalau sebagai ilmu berarti usul fikih, ya, wujudnya, manifestasinya adalah qawaid, kaidah al-amrul mutlaq yufidul wujub. Ya, idza ta'aradul 'amani wa idza ta'aradul 'amani ahaduhuma 'am wa ahaduhuma khas wa hakadha. Itu usul fikih sebagai ilmu seperti itu, yaitu memiliki qawaid. Tapi usul fikih sebagai seni itu tidak ada wujudnya. Ya. Qawaid itu ada pada adhan as-sahabat al-kiram, ada di dalam hadihan diri mereka, yang mana sebenarnya inda tahqiq qawaid usulil fiqh fil haqiqah hiya qawaid lughawiyah. Sebenarnya usul fikih itu isinya itu kaidah bahasa sebenarnya gitu. Maka dari itu kalau teman-teman baca beberapa kitab usul fikih, baik yang turos ataupun yang kontemporer, salah satu muqaddimah di dalam kitab itu adalah mabahisul alfaz, ya, ay alfaz al-arabiyyah, mujmal, muawwal, am, khas, mutlaq, muqayyad, ya kan? Itu semuanya adalah lafaz-lafaz bahasa Arab, macam-macam lafaz bahasa Arab. Gitu. Ya. Jadi sebenarnya kaidah usul fikih itu adalah kaidah bahasa. Nah, orang Arab adalah orang Arab, para sahabat, bahasa Arab mereka itu saliqah. Saliqah itu sangat mendarah daging di dalam tubuh mereka. Jadi tidak butuh belajar. Ada di dalam diri mereka. Dan Quran berkali-kali mendeklar dirinya sebagai kitab suci yang berbahasa Arab. Wa Qur'anan Arabiyyan ghairu dhi 'iwaj. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Qur'anan Arabiyyan. Quran dari awal mendeklar bahwa dirinya berbahasa Arab. Dan orang Arab hum fursanun fil Arabiyyah. Sehingga mereka tidak butuh Quran nazala bi lughatihim, bi lisanin arabiyyin mubin, bi lughatihim, sehingga tidak butuh terhadap katakan usul fikih sebagai ilmu. Namun seiring berjalannya waktu, wa khasatan 'inda ikhtilatil arabi bil ajam, ketika orang-orang Arab mulai bercampur dengan orang ajam, mulailah berkurang salaqatul lughatil arabiyyah, mulailah berkurang sedikit demi sedikit.
sebagaimana teman-teman ketahui pada awal munculnya ilmu-ilmu bahasa yang lain, ilmu nahwu, ilmu sorof, itu semuanya berawal dari rusaknya saliqah dalam bahasa Arab, pun dengan ilmu usulul fiqh. Ya. Malakah dalam menggali hukum yang pintu penggalian hukum adalah bahasa, itu sudah mulai berkurang. Ya, sudah mulai berkurang. Akhirnya datanglah Imam Asy-Syafi'i, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, yang berinisiatif untuk mengkodifikasikan kaidah-kaidah memahami Al-Quran, khususnya dalam penggalian hukum, yang kemudian ilmu itu dinamakan dengan ilmu usulul fiqh dalam kitabnya Ar-Risalah. Dalam kitabnya Ar-Risalah, di dalamnya beliau berbicara tentang al-khobar, al-awamir wan nawahi, an-nasakh, ya, al-khobar wal insya, an-nasakh, at-ta'arud, wahakadha, seperti mabahis usuliyah yang dipelajari pada umumnya, seperti itu. Jadi itu Imam Syafi'i adalah awwalu man dawwana usulan. Kemudian setelah Imam Syafi'i wafat, Imam Syafi'i wafat tahun berapa? 204. Datang ke Mesir 199, di Mesir sekitar 5 tahun. Setelah Imam Syafi'i wafat, berarti katakan awal abad ketiga lah ya. Pada abad ketiga, abad kedua, abad ketiga, salah satu ilmu yang sedang berkembang pada waktu itu adalah ilmul kalam wal falsafah. Ilmul kalam wal falsafah. Awalnya seperti itu, ilmul kalam wal falsafah. Di sisi lain ada juga ilmu yang sedang berkembang pada waktu itu, namanya ilmul fiqh. Jadi sebenarnya dalam konteks kodifikasi ilmu usul dan ilmu fikih ini berbarengan. Di satu sisi ada ulama mutakhassisun yatakallamuna fi ilm al-kalam. Di sana juga ada ulama yang khusus membahas ilmu fikih. Jadi berbarengan, khususnya setelah atau di zaman Imam Syafi'i dan setelah zaman Imam Syafi'i. Nah, Imam Syafi'i dan murid-muridnya ini yang kemudian mereka nanti lebih fokus kepada mentahqiq masail furu' fiqhiyah. Ya. Di sisi lain di sana ada ulama-ulama besar ya, yang banyak berbicara tentang ilmu al-kalam, seperti Imam Al-Juwaini, Abu Ishaq Al-Isfirayni, seperti Abul Hasan Al-Asy'ari pastinya, ala ra'isihim Abu Mansur Al-Maturidi, Al-Baqillani, ya, dan seterusnya. Itu adalah fuhul ilmil kalam, ya, jibal ilmil kalam, ya, yang mana saat mereka melihat Imam Syafi'i membuat kitab usul fikih ini, mereka juga selain istighol dengan ilmil kalam, melanjutkan istighol juga dengan ilmu usul fikih. Maka dari itu mereka akhirnya banyak mentadwin ilmu usulul fiqh, bahkan tidak hanya para mutakallimun dari kalangan Asy'ariyah atau dari kalangan Ahlus Sunnah, mutakallimun dari kalangan Mu'tazilah pun akhirnya ikut menuliskan kitab-kitab di dalam usulul fiqh, seperti Al-Jubba'i, putranya juga Abu Hashim. Kalau teman-teman sudah mulai membaca kitab ini yang tingkat 3, tingkat 4 mungkin sudah mulai akrab dengan Abu Hashim, dengan Al-Jubba'i, Abu Husain Al-Basri. Itu semuanya tidak akan lepas dari sejarah, karena mereka itu adalah orang-orang Mu'tazilah yang ketika itu bersamaan dengan orang-orang Ahlus Sunnah mengarang usulul fiqh. Ya kan? Jadi maka dari itu nanti rombongan ini, geng para ulama, tapi geng ini saat mengarang kitab-kitab usul fikih, karakteristik kitab-kitab mereka dinamakan dengan Thariqatul Mutakallimin, karena yang menulis kitab-kitab ini latar belakangnya sebenarnya adalah ahli ilmil kalam. Gitu. Yang mana kemudian setelah dibuatkan kitab-kitab usul fikih ala thariqatil mutakallimin, barulah kemudian sadah Hanafiyah, ya,
kal Imam Abu Yazid Ad-Dabbusi misalnya, ya, itu juga ikut membuat kitab usul fikih. Tapi latar belakangnya dia bukan mutakallim, bukan ahli ilmil kalam, melainkan adalah ahli fikih dalam madhab Hanafi, bin kibaril Hanafiyah, ahli fikih dalam madhab Hanafi. Yang mana dalam ulama madhab Hanafi, mereka awalnya memang fokusnya ke fikih terlebih dahulu. Dari awal mereka tidak concern kepada ilmu kalam, ya. Walaupun imam mereka, Imam Abu Hanifah, juga memiliki buku tentang ilmu kalam yang diberikan judul Al-Fiqhul Akbar. Tamam? Akhirnya mereka juga membuat usul fikih. Ya. Nah, usul fikih yang ditaksis oleh Ad-Dabbusi misalnya, ini thoriqohnya berbeda dengan thoriqatul mutakallimin. Karena thoriqohnya berbeda, maka dari itu ada namanya thoriqatul Ahnaf atau thoriqatul Hanafiyah. Ya kan? Thoriqatul Hanafiyah. Maka dari itu kalau di usul fikih, kalau di kita daftar syariah, ya, kalau di masalah fikih kita milih madhab apa, ya kan? Madhabnya madhab misalnya Syafi'i, Hanbali atau apa. Karena ngisi madhuruf ada madhabnya. Usul fikihnya juga sama kan? Mau usul fikih Hanafiyah atau usul fikih Ghairil Hanafiyah. Ghairil Hanafiyah itu maksudnya dalam mutakallimin. Kenapa mutakallimin atau jumhur terkadang? Kenapa mutakallimin? Karena latar belakang yang menulis kitab-kitab usul fikih, ya, termasuk yang mana itu nanti menjadi akar daripada kitab Minhajul Usul, latar belakang mereka sebenarnya adalah ahli ilmil kalam. Ahli ilmil kalam. Yang mana, nah ini latar belakang ini nanti akan sangat mempengaruhi terhadap kitab-kitab yang berada di bawahnya. Yang mana ini ciri khas perbedaan metode mutakallimin dan metode Hanafiyah. Ciri khasnya adalah sebagaimana kita, kalau teman-teman sudah belajar ilmu kalam, kita akan tahu, ya, bahwa yang namanya ilmu kalam, ulama di dalamnya itu suka dengan al-istidlal, suka dengan al-adillah, isbatul adillah. Itu ciri khas daripada mutakallimin. Isbat al-adillah. Karena para mutakallimin ini saat mereka membahas tentang ilmu kalam, fokus konsen mereka itu apa? Mengisbat akidah. Bagaimana cara mengisbat akidah? Bil barohin al-aqliyah, dengan dalil-dalil akli. Ya. Jadi bahkan Imam Ar-Razi itu, Fakhruddin Ar-Razi dijuluki dengan sahibu alfil adillah. Ya kan? Pemilik 1000 dalil terhadap keberadaan Tuhan. 1000 dalilnya. Itu ciri khas mutakallim itu seperti itu. Fokusnya adalah mengisbat dalil. Misalnya wujud, apa dalil Allah punya sifat wujud? Qidam, apa dalil Allah punya sifat qidam? Wa hakadha. Ya, mereka munadharah, mujadalah, wal muhajjah, ya, wal istidlal. Itu karakteristik mereka. Sehingga saat mereka menuliskan usulul fiqh ala thariqatil mutakallimin, akhirnya fokus mereka adalah mengisbat dalil-dalil kaidah. Ya, maka dari itu kalau teman-teman sudah biasa baca Nihayat Usul terhadap Minhaj, isinya itu dalil. Ya, biasanya min wujuh, ya, atau bahasanya lana wujuhun, misalnya lana wujuhun, pendapat kami wujuh memiliki beberapa dalil, bahkan kadang satu kasus dalilnya bisa banyak sekali. Itu karakteristik kita. Jadi kaidah, setelah itu dalil-dalilnya dari Quran, dari Sunnah, dari Qiyas, dari Asar, dari dalil akli, begitu. Jadi itu thariqatul mutakallimin seperti itu. Berbeda dengan thariqatul Hanafiyah. Mereka tidak banyak isbatul adillah. Mereka lebih banyak tafri' al-usul, takhrij al-usul ala takhrijul furu' ala al-usul. Lebih banyaknya seperti itu. Di dalam kitab-kitab Hanafiyah ada kaidah, nanti kemudian selanjutnya akan ada banyak contoh di dalam kasus-kasus fikih. Lebih banyaknya seperti itu. Tapi kalau kita baca Nihayat Usul misalnya, fikihnya sedikit sekali, bahkan seringkali dalam satu kaidah nggak ada contoh di dalam kasus fikih, tidak ada contoh di dalam
kasus fikih. Tidak ada. Tidak ada contoh dalam kasus fikih, tidak ada. Illal qalil jiddan jiddan. Ya. Maka dari itu, kalau kita mempelajari usul fikih ala thariqatil mutakallimin, enggak cukup dengan kitab-kitab usul fikih, melainkan perlu dilanjutkan dengan kitab-kitab takhrij al-furu' al usul namanya. Takhrij al-furu' al usul. Imam Isnawi yang mensyarah Nihayatus, yang mensyarah Minhaj, itu memiliki buku namanya Takhrij al-furu' al usul. Imam Isnawi. At-Tamhid judulnya, At-Tamhid fi Takhrij al-furu' al usul. Dan itu menjadi muqarrar di S2 di Al-Azhar. Karena itu memang menjadi lanjutan, karena bukan kelemahan, melainkan katakan saghr. Apa saghr itu ya? Kekosongan. Ya, suhur itu kekosongan. Kekosongan usul fikih ala thariqatil mutakallimin adalah kurang banyak furuknya. Contoh dari furuknya itu apa sih? Kaidah ini apa sih furuknya, kan begitu. Maka dari itu perlu dilengkapi dengan kitab-kitab khusus yang berisi tentang takhrij al-furu' ala usul. Kekosongannya di situ. Sedangkan kekosongan ala thariqatil Hanafiyah adalah apa? Al-adillah terhadap qawaid usul. Kurangnya di situ. Maka dari itu nanti mutaakhirin dari madhab Hanafi namanya Imam Ibnus Sa'ati. Imam Ibnus Sa'ati mengarang kitab namanya Badi'un Nidham, Al-Jami' baina al-ihkam, Al-Jami' baina al-Bazdawi wal ihkam. Badi' Nidham. Jadi beliau mencoba untuk menyatukan antara beliau min ulama Hanafiyah. Ya, kemudian mengarang kitab usul yang isinya mengumpulkan, menggabungkan antara metode Hanafiyah yang fokusnya kepada tafri' al-masail dan menggabungkannya dengan metode mutakallimin. Jadi di dalam kitab Badi' isinya ya ada isbatul adillah, ya ada banyak contoh furu'nya. Kalau di kalangan mutakallimin ada ulama namanya Imam As-Subki yang mengarang Jam'ul Jawami. Itu adalah ulama mutakallimin. Tapi mengarang Jam'ul Jawami isinya menyatukan antara metode mutakallimin dan metode Hanafiyah. Berarti ada al-adillah dan ada al-furu'. Jadi mutaakhirin karena melihat mutakallimin kitab-kitabnya pemilih kekosongan, yang Hanafiyah juga punya kekosongan, akhirnya manhaj dua metode itu disatukan. Kalau dari kalangan Hanafiyah yang menyatakan dua metode itu adalah Imam Ibnus Sa'ati dalam Badi'un Nidham. Dari kalangan mutakallimin yang menyatukan dua metode itu namanya Imam As-Subki, mengarang kitab namanya Jam'ul Jawami'. Ini kalau di pesantren Jam'ul Jawami ini kitabnya santri dewa. Santri kalau di pesantren salaf khususnya kalau udah ngaji Jam'ul Jawami udah dewa. Kalau jalan udah bukan gini lagi, udah kayak gini kan. Nah, mau kemana gitu? Mau ngaji kitab apa? Jim. Nah, julukannya apa kitab? Jim. Jam'ul Jawami. Karena memang luar biasa ya. Itu termasuk kitab yang menyatukan dua metode mutakallimin dan Hanafiyah. Metode mutakallimin dan Hanafiyah. Baik, satu-satu ya. Thariqatul mutakallimin. Tadi kita sampaikan bahwa yang mengarang kitab ini itu adalah dari kalangan Ahlus Sunnah dan Mu'tazilah. Ada 4 kitab induk yang dikarang oleh Ahlus Sunnah dan Mu'tazilah. Yang pertama adalah kitab Al-Burhan, karya Imam Al-Haramain Abdul Malik Imamul Haramain Al-Juwaini. Beliaulah yang mengarang kitab Al-Burhan ini dalam usulul fiqh. Kemudian kitab yang kedua adalah kitab Al-Mustasfa. Ini adalah muridnya Imam Al-Juwaini, yaitu Imam Ghazali. Kamu bisa takhfifuz zai atau tasydidha. Bisa Al-Ghazali bi tasydidz zai, bisa Al-Ghazali bi takhfifiz zai. Paham? Apa yang kedua? Al-Mustasfa. Yang pertama Al-Burhan. Dua-duanya adalah kitab usul fikih induk dari kalangan Asy'ariyah, dari kalangan Ahlus Sunnah. Yang ketiga adalah kitab Al-Umad, karya Al-Qadhi Abdul Jabbar Al-Mu'tazili. Ini adalah termasuk dedengkotnya orang Mu'tazilah, Qadhi Abdul Jabbar. Ya. Apa karyanya? Al-Umad. Yang kemudian disyarah ya, oleh muridnya
Yaitu Abul Husain Al-Basri. Abul Husain Al-Basri dalam kitabnya Al-Mu'tamad. Al-Umad itu matannya yang dikarang oleh Abdul Jabbar. Al-Mu'tamad ini syarahnya. Ya. Yang namanya syarah lebih luas atau lebih sempit daripada yang dijelaskan. Luas. Lebih luas. Makanya adadul huruf kitabnya pun lebih banyak. Satunya Al-Umad, satunya Al-Mu'tamad. Lihat, Umad berapa huruf? 3. Mu'tamad berapa huruf? 5. 6. Ya kan? Ini yang nanti dinamakan ziyadatul mabna tadullu ala ziyadatil Makna. Ya. Kayak minhajut talibin. Ya. Minhaj at-talibin. Kemudian nanti ada ulama yang meringkas minhajut talibin. Misalnya Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari menjadi manhajut tullab. Minhaj kemudian diubah menjadi apa? Manhaj. Minhaj menjadi manhaj. Lebih sedikit karena memang kitab ini adalah apa? Ringkasan. Minhaj ada alifnya. Tapi kalau manhaj tidak ada alifnya. Hurufnya lebih sedikit. Jadi judul kitab sebenarnya sudah memberikan isyarat isinya ini lebih sedikit, lebih ringkas atau lebih banyak daripada sebelumnya. Tamam? Nah, seperti yang nanti akan kita lihat. Tamam? Ya, yang mana Abdul Jabbar dan Abul Husain Al-Basri, ya, kalau teman-teman nanti sudah mulai membaca kitab ini akan sering menemukan dua nama ini. Ini gak akan lepas nanti. Ya, khususnya saat memperdebatkan masalah itu dengan kalangan Mu'tazilah. Ya. Abul Husain Al-Basri. Nah, dari dua kitab ini, totalnya menjadi 4, 2 dari Ahlus Sunnah, 2 dari Mu'tazilah. Dari 4 kitab ini akhirnya kemudian dibaca oleh dua imam besar, yang kemudian disarikanlah sebuah kitab oleh dua imam besar itu. Ya, jadi 4 kitab ini ibarat bahan, kemudian diracik, dibaca, metodologinya disimpulkan, ya, metodologinya diambil, madahnya juga diambil, ya, jadilah dua hidangan yang sangat luar biasa sedapnya. Yang pertama hidangan karya Imam Ar-Razi, judul kitabnya Al-Mahsul. Yang kedua hidangan yang disuguhkan oleh Imam Al-Amidi, judul kitabnya Al-Ihkam. Usulul Ahkam, Al-Ihkam, karya Imam Al-Amidi. Ya. Jadi thariqat kita berarti usul fiqh ada dua macam. Satu thariqatul mutakallimin, yang kedua thariqatul hanafiyah. Dari thariqatul mutakallimin nanti muncul dua madrasah besar. Yang pertama terkenalnya dengan Madrasatul Razi dan yang kedua Madrasatul Amidi. Paham? Nah, nanti Madrasah Razi dan Madrasah Amidi ini memiliki karakteristik juga yang berbeda-beda. Kemudian Madrasatul Razi, kenapa ini dinamakan dengan madrasah? Sesuatu kalau sudah sampai dinamakan dengan madrasah, ini pasti memiliki hal yang luar biasa di dalamnya. Imma banyak ulama-ulama besar yang mengikuti metode itu, yang mengikuti pendapat-pendapat di dalam madrasah itu, yang kemudian berkonsekuensi kepada kitab-kitab yang muncul, ya, dengan di madrasah itu yang mengikuti metode itu juga banyak. Bainal ikhtisar wasyara' wal ijaz wal idnab wa hakadha. Sehingga kemudian itu dinamakan dengan madrasah. Dulu ya enggak ada madrasah, tapi setelah dilihat oleh para ulama mutakallimin, ternyata kitab Al-Mahsul ini adalah induk. Yang namanya induk kita tahu, induk ialah yang mengeluarkan telur. Telur dulu atau ayam dulu? Telur. Nah, setelah dilihat ternyata Imam Razi ini dia adalah induk dari kitab-kitab yang datang setelahnya. Jadi kullu man ya'ti ba'dar Razi mu'awwalun 'alaihi, a'ilun 'alaihi. Semuanya kembali kepada Imam Razi. Sehingga kemudian dinamakan dengan Madrasatul Razi. Termasuk dua murid terhebatnya Imam Razi adalah Tajuddin Al-Armawi dan Sirajuddin Al-Armawi. Ini adalah murid kesayangan daripada Imam Razi.
Yang mana setelah Imam Razi itu selesai mengarang kitab Al-Mahsul, muridnya melihat bahwa Al-Mahsul ini untuk sebuah kitab masih terlalu berat sehingga perlu untuk diringkas. Yang mana sebenarnya sesuatu itu semakin diringkas itu sebenarnya semakin banyak misteri dan semakin susah untuk disingkap sebenarnya. Ya, teman-teman misalnya kalau melihat tembok ini, kalau teman-teman melihat tembok ini, apa yang teman-teman lihat? Tembok. Ini kan ada batu bata, ada apa? Menurut kalian, apa sesuatu yang ada di tembok ini yang jarang orang lihat? Pondasi. Semen, apalagi? Apa? Plamer. Lamir, apalagi? Siapa tadi yang bilang? Tukah. Yang agak keras, apalagi? Pasir. Terus? Tumbal proyek. Apa? Ya Allah, tadi kayak saya sudah mendengar tapi apa? Apa Fir? Selain pasir tadi apa? Air. Kalian nggak bisa lihat air sekarang. Padahal ini bisa sampai seperti ini, itu karena ada airnya. Kalian nggak bisa lihat air, karena ini sudah dipadatkan sehingga menjadi bentuk yang seperti ini. Itu teori kenapa saya bilang tadi sesuatu yang mukhtasar sebenarnya malah lebih susah untuk disingkap makna yang ingin disampaikan dari kitab itu. Paham nggak maksudnya? Paham. Ya, seperti itu. Ibarat ini adalah mukhtasar, sudah hasil perasan. Tamam. Baik, akhirnya mereka Sirajuddin Al-Armawi dan Tajuddin Al-Armawi ini mencoba mentalkhis kitab Al-Mahsul. Nah ini yang nanti juga akan sering kalau teman-teman baca Nihayatul Usul akan sering jumpa dengan Shahibul Tahsil, Shahibul Hasil. Siapa itu maksudnya? Sirajuddin Al-Armawi mentalkhis Al-Mahsul di dalam kitabnya At-Tahsil, sedangkan Tajuddin Al-Armawi meringkas Al-Mahsul dalam kitabnya Al-Hasil. Jadi ada dua kitab namanya Al-Hasil dan At-Tahsil. Kalau saya supaya dulu menghafal dua kitab ini dan pengarangnya saya balik. Pengarangnya itu kan Imam Sirajuddin wa Imam Tajuddin. Kitabnya Imam Hasil, Imam Tahsil. Pokoknya yang kitabnya didahului dengan ta yaitu At-Tahsil, berarti mu'alifnya yang tidak didahului dengan ta. Kebalikannya ya. Supaya mudah menghafal. Misalnya nama kitabnya At-Tahsil ya, berarti mu'alifnya bukan Tajuddin Al-Armawi melainkan Sirajuddin. Kalau Al-Hasil gak didahului dengan ta berarti mu'alifnya Tajuddin Al-Armawi. Sama kayak Tajuddin As-Subki dan Taqiyuddin As-Subki. Siapa yang bapak, siapa yang anak? Tajuddin As-Subki itu bapak atau anak? Bapak. Enggak tahu. Tajuddin As-Subki bapak atau anak? Enggak tahu. Bapak atau anak? Hah? Bapak insyaallah. Bapak insyaallah. Tajuddin itu anak. Oh. Tajuddin setelah ta huruf apa? Alif. Taqiyuddin setelah ta huruf apa? Qaf. Alif sama qaf duluan mana? Alif. Harusnya yang Tajuddin ini kan bapaknya kan? Karena bapak itu lebih dulu daripada anak. Nah ini kita balik. Berarti Tajuddin ini anak, Taqiyuddin ini bapak. Itu salah satu cara saya memudah supaya nggak kebalik lagi. Taqiyuddin dan Tajuddin As-Subki itu bapak dan anak. Keluarga As-Subki itu ulama semuanya, mulai dari kakek, anak, cucu, cicit, kalau ke atasnya cangga, wareng dan seterusnya, semuanya itu ulama. Namanya Usratus Subki. Ada buku menuliskan biografi tentang Usratus Subki. Semua ulama, semua isi keluarganya adalah jadi ulama. Baik, ala kulli hal itu Al-Hasil dan At-Tahsil. Kama warada fil hasil. Nanti teman-teman jadi ngerti kama warada fil hasil. Al-Hasil hadza fin fi hadhihi madrasah. Al-Hasil adalah mulakhasul mahsul. Yang mualifnya adalah muridnya daripada Imam Ar-Razi. Ulama besar dua-duanya. Kama dhahaba ilaihi Shahibul Hasil misalnya. Shahibul Hasil itu sudah langsung katakan Shahibul Hasil. Siapa Shahibul Hasil? Tajuddin Al-Armawi. Mafhum? Mafhum. Yang kemudian Al-Hasil dan At-Tahsil ini dibaca oleh Al-Qadhi Nasiruddin Al-Baydawi. Yang kemudian
Dari dua kitab ini beliau peras, beliau ringkas lagi menjadi kitab kecil. Matan Minhaj itu sebenarnya kecil. Kalau dicetak hanya matan Minhajnya itu paling berapa halaman saja. Makanya teman-teman kalau bisa harus punya dua cetakan. Yang pertama Nihayat Usul dan yang kedua Minhajul Usul faqat duna syarah. Minimal untuk membangun persepsi bahwa kitab ini kitab kecil dan saya harus bisa menelannya dari awal sampai akhir. Karena kalau teman-teman melihat Minhajul Usul yang cetakannya, kalau teman-teman hanya punya Nihayat Usul saja, seolah-olah untuk memahami atau belajar Minhajul Usul, Minhaj al-Usul itu harus menyelesaikan 2 jilid. Karena cetakan Minhajul Usul, Nihayat Usul itu berapa? 2 jilid, besar sekali. Apalagi dengan bahasa yang sulit. Padahal Imam Al-Baydawi membuat kitab Minhaj al-Usul lil mubtadi'in. Beliau meletakkan kitab ini adalah lil mubtadi'in. Bayangkan sudah berapa kali lewat perasan ini. Dari 4 kitab besar sudah diperas oleh Imam Ar-Razi. Oleh Imam Ar-Razi sudah diperas lagi itu materinya. Oleh Al-Armawi, Sirajuddin dan Tajuddin Al-Armawi. Ya kan? Ini sudah kali ketiga barangkali diperas. Yaitu oleh siapa? Oleh Imam Al-Baydawi. Sebenarnya untuk lil mubtadi'in, tapi al mubtadi'in ala darajat, ya. Mubtadi'in derajat yang berbeda-beda juga. Gitu. Baik, ala kulli hal, makanya beliau mengarang kitab kecil. Makanya beliau mengarang kitab kecil. Ya. Itu kalau teman-teman cari itu paling cuma beberapa halaman saja, mungkin sih. Matan Minhajnya faqat. Kecil. Teman-teman harus punya beli supaya membangun persepsi itu, supaya semangat, ya. Dan sesekali membaca matannya saja. Karena kalau teman-teman membaca Minhaj, patokannya harus nihayah, usul, maka akan sulit untuk sampai kepada Minhaj. Lama-lama nggak mau belajar Minhaj. Itu solusi pertama. Solusi kedua, teman-teman bisa membeli kitab At-Tanqihat lil Qarafi. Jadi ya Al-Mahsul, Al-Hasil dan At-Tahsil ini kemudian yang meringkasnya tidak hanya Imam Al-Baydawi di dalam Minhajul Usul, melainkan Imam Al-Qarafi di dalam kitabnya At-Tanqihat Qawaid Usuliyah Shaghirah. Yang mana itu sebenarnya satu level, satu kelas dengan Minhaj Al-Usul lil Baydawi. Satu kelas sebenarnya. At-Tanqihat dulu. At-Tanqihat. Bayangkan misalnya Minhajul Usul itu Imam Baydawi. Ini beliau sudah di abad ke-7. Ya. Misalnya ada kitab besar namanya Al-Burhan. Al-Burhan di Imam Al-Haramain. Imam Haramain ini wafat ya, pada tahun 470-an. Sebelum abad ke-5. Di akhir abad ke-5. Sedangkan ini Imam Al-Baydawi di akhir di abad ke-7. Jauhan lebih duluan mana? Lebih duluan Imam Haramain. Imam Haramain selain mengarang kitab babon, kitab besar yaitu Al-Mustasfa, mengarang kitab kecil yang terkenal namanya Al-Waraqat. Al-Waraqat ini sebenarnya kalau ditilik ini sebenarnya susah sekali. Kalau dikupas lebih dalam itu susah sekali sebenarnya. Walaupun kesusahannya memang di bawah level Minhaj, karena Al-Waraqat itu tidak sampai kepada iradul khilaf. Tidak banyak khilaf di dalam Waraqat, berbeda dengan Minhaj. Banyak khilaf di situ. Banyak khilaf. Ya, maka dari itu sebelum sampai kepada Minhajul Usul, biasanya teman-teman orang-orang itu harus belajar Al-Waraqat dulu, karya Imam Al-Haramain. Ya. Padahal itu dikarang jauh sebelum Minhaj. Baik, ala kulli hal itu namanya Minhaj al-Usul. Dari sini kita tahu bahwa Minhajul Usul itu adalah madrasahnya sepanjang itu, sehingga nanti mustalahat-mustalahatnya nggak akan keluar dari Shahihul Hasil, Shahihul Tahsil, Shahihul Mahsul, kama dhahaba ilaihi imam. Nanti akan kita lihat beberapa mustalah yang sering dipakai. Contohnya misal kata al-imam. Ya. Ulama kalau sudah dijuluki dengan al-imam, wah itu sudah
sudah bila munazi' wala mujadil. Bila munazi' wala mujadil. Baik, yang mensyarah kitab Minhaj itu banyak. Mensyarah kitab Minhaj al-Baidawi itu banyak. Salah satunya adalah Al-Imam Al-Isnawi dari Isna, dari Sa'id Masr. Isna adalah nama daerah di daerah selatan Mesir. Isna. Ulama yang lahir di sana dijuluki dengan Al-Isnawi atau Al-Isnawi dari Isna. Kemudian beliau mensyarah kitab Minhaj dengan metode yang sangat luar biasa, dengan metode mutakallimin jiddan, ya, yang isinya adalah mengulik tentang perdebatan sebuah kaidah dan memperbanyak kaidah, memperbanyak dalil dari setiap kaidah. Seringkali Imam Al-Baidawi misalnya dalam satu kasus menyampaikan 2 dalil. Imam Isnawi nambah, saya tambahkan 2, saya kasih tambahan ya Baidawi 2 dalil lagi. Selain Imam Isnawi ini menambahkan dalilnya Imam Baidawi, seringkali juga beliau mengkritik dalilnya Imam Baidawi juga. Ya, dalil bahwa dikatakan dalilnya Imam Baidawi di sini nggak tepat. Ya, dalilnya Imam Baidawi di sini tidak tepat. Akhirnya diganti. Ini kalau ingin dalil yang tepat begini loh. Itu Imam Isnawi. Imam Isnawi itu adalah nuqad. Imam Isnawi ini adalah siapa? An-nuqad. Makanya kitab ini sebenarnya sulit sekali memang untuk dicerna, untuk difahami. Karena yang mengarang adalah Imam Al-Isnawi. Beliau itu adalah kritikus ulum. Bayangkan, Imam Isnawi itu adalah ulama yang datang setelah zamannya Imam Rafi'i dan Imam Nawawi, seperti yang nanti setelahnya akan kita bahas. Di dalam Tabaqatus Syafi'iyah nanti ada ulama namanya ulama ahli tahrir. Wa ma adraka ma ulama ahli tahrir. Ulama ahli tahrir itu dia adalah wah luar biasa, nanti akan kita lihat. Seperti Imam Nawawi dan Imam Rafi', itu adalah ulama ahli tahrir tahapan pertama dalam mazhab Syafi'i. Yang mana kalau sudah dikatakan qala Nawawi, qala Rafi'i taslim. Hati-hati kalau Imam Nawawi sudah mengatakan begini, wal mukhtaru indi khalas, itu hati-hati untuk tidak mengamalkan pendapat Imam Nawawi. Ya, itu Imam Nawawi. Imam Nawawi sebegitu hebatnya, Imam Rafi'i sebegitu hebatnya. Seperti yang nanti akan kita lihat beberapa kitabnya itu. Ya. Pendapat-pendapat Imam Rafi'i di dalam Fathul Aziz, pendapat-pendapat Imam Nawawi di dalam Raudhatul Talibin dihabisi habis-habisan oleh Imam Isnawi di dalam kitabnya Al-Muhimmat. Wara'yun Nawawi khata' wa fihi ghalat fihi nadhar. Itu uslubnya Imam Isnawi. Sekelas Imam Isnawi aja dihabisi habis-habisan oleh Imam sekelas Imam Nawawi dihabisi habis-habisan oleh Imam Isnawi dalamnya kitab Al-Muhimmat. Besar sekali kitab Al-Muhimmat kan. Supaya nikah nanti biar lihat kitab Muhimmat. Nanti lama-lama nabung buat beli insyaallah. Saya juga nggak punya, cuma punya PDF-nya. Dulu ngandelin di perpustakaan. Al-Muhimmat isinya itu adalah kritik Imam Isnawi terhadap 2 ulama besar dalam mazhab Syafi'i, muharrir mazhab Syafi'i. Yang mana kemudian setelah Imam Isnawi wafat, ya pastinya ulama-ulama mazhab Syafi'i banyak yang nggak terima dong. Ulama-ulamanya dikatakan hadza khata', fihi ghalat, fihi nadhar, fihi bahs wa hakadha. Itu bahasa-bahasa Imam Isnawi itu seperti itu. Kamu kalau sudah tingkat 2, tingkat 3 sudah mulai hafal dengan usulnya Imam Isnawi, seperti itu usulnya beliau memang. Tidak hanya dalam usul fikih, dalam fikih pun juga sama. Maka dari itu nanti datanglah imam setelah Imam Isnawi seperti Imam Al-Bulqini misalnya. Itu membantah Imam Isnawi lagi dengan uslub yang sama. Jadi makanya kalau teman-teman baca di Fawaid Makkiyah nanti akan saya rekomendasikan beberapa kitab, termasuk Fawaid Makkiyah di sini itu nanti ada pembahasan tentang mafhum kalamil fuqaha biqaulihim khata' fihi ghalat dan lain sebagainya, yang mana sekilas kalau dibaca fihi jafa, kayak kering, kayak semacam menandakan orang nggak suka terhadap personalnya dan lain sebagainya. Itu kemudian ditakwil di sini. Tapi ala kulli hal itu adalah Imam Isnawi yang kemudian beliau itu adalah seorang kritikus ulum, sehingga kitab-kitabnya diakui oleh Al-Azhar. Ini salah satu sir
Kenapa Al-Azhar memilih Nihayatus Sul sebagai syarah dari Minhaj Al-Wusul yang digunakan untuk muqarrar dari tingkat 1 hingga tingkat 4. Bahkan S2 pun dalam takhrij itu menggunakan At-Tamhid lil Isnawi. Madah Takhrijul Furu' al-Usul itu karyanya Imam Isnawi juga. Ya, jadi Al-Isnawi ini seolah-olah oleh Al-Azhar dijadikan sebagai patokan Madrasatul Razi. Kalau kita ingin berpegang dengan Madrasatul Razi, tapi dalam bentuk yang lit lah, yang lebih simpel atau yang lebih dekat dengan zaman kita, maka yang paling kokoh bangunan Madrasat Razi, yang mana Madrasat Razi adalah Madrasatul Mutakallimin, adalah siapa? Al-Isnawi. Adalah Al-Isnawi. Nah, begitu. So, beliau menamakan kitabnya aja luar biasa dalam mensyarah Minhajul Usul. Nihayatus Sul. Nihayatus Sul fi syarhi Minhajul Usul. Mana Nihayatus Sul, mana Sul? Pertanyaan. Apa? Lah. Aliran. Itu bukan dari su'lun, sul. Mana sul? Sul adalah apa? Al-amal. Mana amal? Cita-cita. Harapan, cita. Nihayatus Sul seolah-olah ini adalah kitab, kalau kamu ingin sampai kepada puncak cita-cita dalam usul fikih, fa'alaika bihadzal kitab. Nihayatus Sul, akhir daripada harapan dalam usul fikih. Lihat menamakan kitabnya aja pede sekali dia. Pede sekali, gitu kan? Nihayatus Sul. Nihayatus Sul. Yang itu kemudian nanti juga diikuti oleh Imam Ar-Ramli. Oleh Imam Ar-Ramli dalam kitabnya, dalam syarah Minhaj nanti ada banyak. Salah satunya adalah Nihayatul Muhtaj. Nihayatul Muhtaj. Lihat namanya Nihayatul Muhtaj. Ujung dari orang yang membutuhkan, ujung harapan orang yang membutuhkan terhadap syarah Minhaj. Nihayatul Muhtaj. Allah. Baik. Kelas. Nah, teman-teman semuanya, dari sini kita sekarang menjadi ngerti bagaimana matan Minhajul Usul ini terbentuk. Mulai dari thoriqahnya yang kemudian sekarang kita lihat seperti itu. Nah, nanti teman-teman dengan mengetahui ini saat membaca Nihayatul Usul lebih bisa menjiwai, lebih bisa memahami psikis daripada kitab ini, sehingga teman-teman akan menyiapkan hati. Begini, salah satu bahayanya orang nggak ngerti psikis terhadap kitab ini adalah apa? Adalah dia akan gampang mundur saat melihat bantahan dari bantahan untuk sebuah bantahan. Ya kan? Dalil bantahan. Ini bantahan yang pertama nih. Bantahan ini kemudian diapakan? Dibantah. Bantahan ini kemudian dibantah lagi. Siapa yang kuat membantah bantahan sebuah bantahan dari sebuah bantahan? Yang mana bantahan ini adalah dari berapa level itu? Bisa sampai 4 sampai 5 level di dalam kitab ini perdebatannya. Yang nggak ngerti psikis daripada kitab ini, dia akan mundur. Apa sih? Bantahan lagi Pak. Fihi rudud. Wal jawab ala rudud. Kenapa? Karena dia nggak menyiapkan hati. Sebab dia nggak ngerti psikis kitab ini. Orang yang ngerti psikis kitab ini, pentingnya kitab ini, dan asal usul kitab ini, saat hendak mempelajari kitab ini, dia akan menyiapkan hati. Khususnya supaya dia tawilun nafas, supaya saat membaca kitab ini, khususnya Nihayatul Usul, nafasnya panjang. Nafas panjang itu kinayah anis sabr, sabar. Membaca kitab ini harus sabar, harus satu persatu, harfan kalimatan harokatan dakik jiddan gitu. Bahkan dalam satu tempat ada kata wafihi wa huwa muhtamil, bacanya muhtamil wala muhtamal. Dua-duanya bisa dan dua-duanya punya mafhum yang berbeda. Kalau muhtamal mafhumnya apa, muhtamil mafhumnya apa. Dakik jiddan, harfan mustalahan. Karena memang karakteristik kitab ini adalah seperti itu, isbatul adillah, iradul adillah, al-hujaj.
Jadi itu adalah thariqatul mutakallimin. Yang mana dari kita mengetahui karakteristik itu, maka kita akan menyiapkan hati. Setelah kita menyiapkan hati, kemudian menyiapkan akal. Karena yang namanya perdebatan tidak akan mungkin lepas dari qawaid mantiqiyah. Sehingga kita akan menyiapkan akal ya untuk belajar qawaid mantiq. Untuk belajar qawaid mantiq. Jadi untuk mempermudah membaca kitab ini juga sebenarnya perlu teman-teman mempelajari ilmu mantiq. Sekarang teman-teman, saya dulu tingkat 1 itu belum belajar mantiq ya. Sehingga memang agak sulit dan saya mengandalkan pemahaman betul. Hafalan betul. Saya hafalkan isi daripada syarahnya harfan-harfan. Sehingga alhamdulillah yang tadi disinggung saya tersendir juga sebenarnya. Nah, itu saya juga dulu seperti itu kan. Alhamdulillah lolos juga gitu. Tapi memang betul-betul ngapal mati. Gini-gini saya hafal gitu. Alhamdulillah lulus gitu. Kemudian barulah tingkat 2 saya mulai belajar mantiq, saya mulai belajar adabul bahas wal munadharah wa hakadha. Kemudian saya baca ulang lagi kitab ini, ya, itu rasanya beda sekali. Rasanya beda. Yang sedang diperdebatkan apa, kemudian cara berdebat, alur perdebatannya apa. Salah satu pentingnya belajar mantiq adalah bisa menikmati alur perdebatan. Itu minimalnya teman-teman. Mengikuti alur perdebatan itu, kalau teman-teman bisa mengikuti alur perdebatan saja, itu sudah sangat luar biasa ya. Mengikuti alur perdebatan itu sudah sangat luar biasa. Paham nantilah, yang penting paham alurnya dulu. Dengan paham alurnya saja itu sudah luar biasa. Butuh juga misalnya mempelajari adabul bahas wal munadharah. Karena uslub yang digunakan oleh Imam Isnawi adalah uslub, misalnya ada namanya dalam adabul bahas uslub fanqala. Fanqala itu uslub fa in qulta qultu, fa in qila qulna, fa in qila kada qulna, wa in qala qa'il qulna. Itu namanya uslub fanqala. Wa yunqadu misalnya. Beliau mengatakan wa yunqadu, bukan pakai dal, pakai dot. Wa yunqadu naqad, wa yunqadu. Apa itu yunqad? Misalnya, ada mustalah fi adabil bahs wal munadharah. Wa yunqadu. Kemudian ada istilah-istilah seperti muqaddimatil ula, muqaddimah sughra, muqaddimah kubra. Itu kalau belum belajar mantiq maka akan sulit untuk memahami maksud dari muqaddimah sughra kubra. Apa ini maksud premis 1, apa ini maksud premis 2? Ya kan? Dan lain sebagainya. Padahal sebenarnya rata-rata perdebatan yang ada dalam kitab ini ya hanya paling kias, syakelnya pun syakel awal. Butuh kesabaran dikit teman-teman belajar ilmu mantiq sampai memahami misalnya syakel awal fakat. Itu sudah akan sangat membantu memahami kitab ini. Ngerti maudhu, ngerti mahmul, ngerti wahab. Baik. Dah ya. Itu terkait sikis daripada kitab Minhaj al-Usul. Tarik nafas dulu, kayaknya berat sekali ya. Baik, adapun al-ihkam Madrasatul Amidi tidak perlu saya jelaskan ya, kita cukupkan dengan Madrasatul Razi karena kepentingan kita adalah untuk kitab Minhaj, dan kitab Minhaj ini adalah ala manhaj atau ala Madrasat al-Imam Ar-Razi. Thariqatul Hanafiyah juga la yahumuna, tidak perlu saya sampaikan karena Thariqatul Hanafiyah karena apa, kepentingan kita pada Minhaj al-Usul dan dia adalah ala thariqatil mutakallimin. Insyaallah kalau ada waktu kita akan bahas lebih dalam tentang semuanya hal ini. Tapi karena satu pertemuan ini harus kita bagi dengan Minhajul Talibin, maka kita fokus kepada hal yang penting terhadap kitab ini. Tamam. Lanjut Mas. Baik. Ini beberapa istilah di dalam kitab Minhaj al-Usul atau Nihayat Usul. Baik. Ini gampang lah ya, ini nanti bisa dihafalkan sama teman-teman. Modal teman-teman hafal dan kemudian nanti juga mumarosah membaca kitab, lama-lama akan hafal.
Tapi yang jelas mustalahat ini nggak keluar dari penjelasan silsilah kitab. Penjelasan silsilah kitab. Misalnya Imam Isnawi atau Imam Al-Baidawi nanti sering kali mengatakan al-imam kama dhahaba ilaihi al-imam. Bas wasaka, nggak menjelaskan al-imam di situ imam siapa. Paham? Ini yang dimaksud dengan mustalah. Mustalah itu apa? Mustalah adalah ittifaqu ta'ifatin ala syai'in maksusin bainahum. Itu namanya istilah. Al-mustalah atau al-istilah adalah ittifaqu ta'ifatin ala syai'in maksusin bainahum. Kesepakatan antara satu komunitas terhadap sesuatu untuk mereka gunakan. Paham? Seperti tadi itu. Kalau orang Jawa menyebut satu makanan yang digoreng terdiri dari tepung, gandum, maizena, misalnya wortel, kol, diaduk-aduk, dibentuk bulat, digoreng, ya kan? Orang Jawa sepakat menyebutnya itu dengan bakwan, kan? Bakwan. Orang Sunda melihat itu beda lagi, enggak. Kita enggak mau bakwan. Kita sepakat untuk menyebut hal itu dengan apa? Bala-bala. Menyebutnya dengan bala-bala. Jadi bala-bala ini adalah mustalah Sundawiyin. Kenapa kita katakan mustalah? Karena kata bala-bala ini adalah hasil kesepakatan mereka. Hasil kesepakatan orang-orang Sunda. Sedangkan bakwan adalah mustalah al-Jawiyin. Wahakat, itu namanya istilah. Istilah adalah ittifaqu ta'ifatin ala syai'in makhsusin bainahum. Sesuatu yang disepakati namanya mustalah. Namanya mustalah. Makanya kalau teman-teman baca kitab biasanya ada makna lugawi dan ada makna istilah. Kalau misalnya itu adalah kitab fikih, berarti makna istilahnya berarti itu kesepakatan antara siapa? Fuqaha. Kalau itu lagi bahas kitab usul fikih misalnya makna istilahi berarti itu adalah makna yang disepakati oleh usuliyyin. Wahakat itu namanya istilahi. Itu namanya mustalah. Dalam bahasa kita mungkin ada dekat terjemahan mustalah idiom barangkali. Idiom adalah kata khusus yang menunjukkan kepada makna tertentu hasil kesepakatan orang-orang tertentu. Itu namanya mustalah. Nah, perhatikan Imam Baidawi itu nanti kalau di fikih kayak Imam Nawawi. Imam Baidawi kalau di fikih itu kayak Imam Nawawi. Dia adalah sosok yang memulai coding penyebutan sesuatu. Nah, ini kan sebenarnya judulnya Syafi'i Code. Beliau yang memulai coding. Kalau di dalam fikih yang memulai budaya coding adalah Imam Nawawi. Kalau di usul fikih yang memulai budaya coding adalah Imam Al-Baidawi. Imam Al-Baidawi yang kemudian diikuti oleh ulama-ulama setelahnya termasuk Imam Isnawi. Jadi yang mulai membuat coding, yang mulai membuat ada kode ya, sehingga menjadi mustalah khas bainahum ya. Kalau di usul fikih adalah Imam Al-Baidawi. Misalnya saat beliau menyebutkan Fakhruddin Ar-Razi, beliau enggak menyebutkan kama dhahaba ilaihi al-Imam Fakhruddin Ar-Razi atau kama dhahaba ilaihi Ar-Razi la. Melainkan kama dhahaba ilaihi al-Imam. Siapa imam itu? Al-Imam Ar-Razi. Dari sini kita tahu kenapa beliau dinamakan dengan al-Imam, karena beliau adalah pencetus madrasah ini. Pencetus madrasah ini. Dalam kitab fenomenalnya yang berjudul Al-Mahsubul. Al-Mahsubul. Wa haqqan huwal imam, la fil usuli faqat. Di dalam ilmu-ilmu yang lain juga, fil falsafah wa hakadha. Tidak ada satupun kitabnya Imam Razi yang dikarang dalam satu disiplin ilmu yang kemudian tidak terkenal dan tidak dibaca. Itu adalah Imam Ar-Razi. Fakhruddin. Kemudian beliau juga biasa menyebut Tajuddin Al-Armawi misalnya dengan Shahibul Hasil.
Beliau juga biasa menyebut Sirajuddin Al-Almawi dengan Shahibul Tahsil. Di sini kita akan mudah memahami nanti ketika ada ungkapan fil hasil, fil tahsil, Shahibul hasil, Shahibul tahsil, wahab. Khususnya biasanya sering disebut oleh Imam Isnawi saat menyebutkan ashabul madhab. Misalnya madhab pertama dalam satu kasus mengatakan fulan, ini adalah pendapatnya Ar-Razi, pendapatnya Al-Amidi, pendapatnya Wahab. Dari sini juga tadi dari dua madrasah itu biasanya Imam Isnawi juga membandingkan dengan pendapatnya Imam Al-Amidi. Kalau dikatakan kama dhahaba ilahi sahibul ihkam, maksudnya berarti siapa? Imam Al-Amidi. Ya. Yang mana Al-Ihkam simpelnya salah satu karya yang fenomenal dari Madrasatul Ihkam adalah karya Imam Ibnu Hajib yang terkenal, namanya Mukhtasar Ibnul Hajib. Ya, kalau teman-teman mengikuti Syekh Shaltut, beliau membaca Mukhtasar Ibnul Hajib di Wisma Pahat, mengajar kitab Mukhtasar Ibnul Hajib di Wisma Pahat. Mukhtasar Ibnul Hajib itu ada dua sebenarnya, satu Mukhtasar Kabir, yang kedua Mukhtasar Shaghir. Yang mutadawal bainatullah itu yang Mukhtasar Shaghir. Ya, jadi setelah beliau meringkas Al-Ihkam, beliau menamakan dengan Mukhtasar, tapi karena masih besar makanya Mukhtasar Kabir. Makanya Mukhtasar Kabir oleh beliau ringkas lagi yang menjadi Mukhtasar Shaghir. Nah, Mukhtasar yang Shaghir ini yang kemudian tersebar di mana-mana. Mukhtasar Shaghir kemudian nanti disyarah oleh banyak lagi wahadadah yang tadi tidak sempat kita jelaskan, Madrasatul Amidi. Tapi yang jelas Imam Ibnul Hajib, Al-Amidi itu sering disebut oleh Imam Isnawi di dalam Nihayatul Usul juga. Karena memang mereka masih satu thariqah. Tapi kenapa sering disebut? Karena mereka sering berbeda dengan Imam Baitawi. Kenapa berbeda? Karena beda madrasah. Nanti bisa teman-teman cek saat membaca. Kenapa Imam Al-Amidi sering berseberangan dengan Imam Al-Baitawi, sering berseberangan dengan Imam Ar-Razi. Waktu tadi Imam Ibnul Hajib, ya, itu sering berseberangan juga. Kenapa? Karena memang sudah beda madrasah. Tapi masih satu thariqah. Kenapa juga misalnya Imam Al-Baitawi berdebatnya seringkali membandingkan pendapat dia dengan pendapat Mu'tazilah, ya nggak? Ya. Dengan pendapat Mu'tazilah. Kenapa? Karena memang asal usul madrasah ini tidak hanya dua kitab Ahlussunnah, tapi dua kitab Mu'tazilah. Gitu. Debatnya dengan mereka. Jarang sekali menyebut misal Al-Bazdawi, Ad-Dabbusi, Ibnu Sa'ati, yang mana mereka adalah al-usuliyin ala thariqatil Hanafiyah. Jarang menyebut karena dari awal sudah beda thariqah. Jarang sekali disebut. Enggak disebut. Sama? Dari sini kita paham kenapa enggak disebut ulama-ulama itu, padahal itu adalah ulama-ulama besar. Tapi Imam Qarafi masih disebut. Wahakata, dan beberapa ulama dalam mazhab Hanbali masih disebut. Al-Istakhri juga sering disebut. Imam Qarafi itu madhabnya Maliki, Al-Istakhri madhabnya Syafi'i. Ya. Kemudian yang madhab Hanbali Jadi yang thariqatul mutakalimin ini nanti dari kalangan fuqaha itu diikuti oleh tiga madhab, Syafi'i, Maliki dan Hanbali. Maka dari itu thariqatul mutakalimin seringkali disebut dengan thariqatul jumhur. Ya. Karena mereka adalah mayoritas, berbeda dengan Hanafi, tidak mayoritas. Baik. Al-Qadi, siapa yang dimaksud Al-Qadi? Al-Baqillani. Kemudian Asy-Syaikh, yang dimaksud dengan Asy-Syaikh adalah Abu Hasan Al-Asy'ari. Al-Ustad adalah Abu Ishaq Al-Isfirayyi. Ini kalau ingin dijelaskan sebenarnya bisa panjang. Kenapa ini dinamakan dengan syekh, dengan imam, apa yang dimaksud dengan syekh, apa yang dimaksud dengan al-ustad, apa bedanya al-ustad dengan asy-syekh. Tapi yang jelas qadhi, apalagi siapa saja orang-orang yang berhak untuk mendapatkan gelar al-qadhi, karena hanya sedikit dari kalangan ulama kita yang memiliki gelar al-qadhi. Keilmuannya sampai titik mana kalau sampai dia digelari dengan al-qadhi, apalagi kalau sampai mendapatkan gelar qadhil qudha. Qadhil Qudha seperti Al-Is bin Abdissalam, itu gelarnya adalah Qadhil Qudha. Insyaallah nanti syariah di tingkat 4 di Qa'a Bahas kalau tidak salah teman-teman akan mempelajari mustalahat itu.
mahul ustaz, syekh, qadi, wa qadi qudat, wa hakada. Seingat saya dulu saat tingkat 4 kita baru mempelajari julukan-julukan, lakop-lakop yang sering kita temui dalam kitab. Nah, tapi kita share dulu, nggak perlu kesana. Nah, ya, ini beberapa mustalah yang sering ada di dalam kitab Al-Isnawi. Ya, kadang juga beliau menyebut ashabuna, itu berarti adalah asy-Syafi'i, adalah ashab Syafi'i, karena secara mendasar Imam Al-Baidawi ini adalah bermadhab Syafi'i, ya, bermadhab Syafi'i. Oke, saya rasa cukup. Nanti kalau ada yang ketinggalan bisa dilanjutkan di sesi tanya jawab. Baik, teman-teman semuanya, barangkali ini sedikit pengantar untuk ke kitab Minhaj Al-Usul lil Imam Al-Baidawi yang kemudian disyarah oleh Imam Isnawi dalam kitabnya Nihayatus Usul. Kita beri 1 menit sebentar ya, sebelum melanjutkan ke yang fikihnya.